Oke, Florentino Perez dalam wawancara bersama Josep Pedrerol di program acara La Secta, dia mengatakan, jika Barcelona ingin menuntut saya, silahkan saja, biarkan mereka menuntut saya. Selama 2 dekade, mereka telah membayar wasit dan di dalam persidangan mereka mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran. Minggu depan kami akan menyajikan semuanya lengkap dengan dokumentasi dari tahun-tahun tersebut. Dunia sepak bola sedang menunggu resolusi dari kasus korup terbesar di dunia. Saya baru tahu, maksudnya Perez ya, mengetahui kasus Negreira ini 3 tahun yang lalu. Kemudian menyadari bahwa Barcelona telah membayar selama lebih dari 2 dekade, hubungan saya dengan Barcelona benar-benar hancur. Saya tidak ingin ada hubungan apapun dengan klub yang telah menyopo wasit selama 2 dekade. Saya ingin keadilan ditegakkan dalam kasus seberat Negreira ini, ucap Florentino Perez di laman berita Spanyol tersebut. Di sisi lain, akan ada pemilihan presiden klub Real Madrid maksudnya ya. Enrique Riquelme resmi memenuhi seluruh syarat untuk maju sebagai kandidat presiden Real Madrid pada pemilihan umum mendatang. Meski baru berusia 37 tahun, pria kelahiran Cox Alicante ini sudah menjadi sosio. Sosio itu adalah fans Madrid ya, selama lebih dari 20 tahun. Syarat utama untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden klub. Enrico sendiri berasal dari keluarga Madridista, bahkan ayahnya pernah menjadi bagian dewan direksi era Ramon Calderon, dan mendaftarkannya sebagai sosio sejak masih remaja. Di dunia bisnis, Enrique ini dikenal sebagai raja julukan matahari ekonomi, berkat kesuksesan membangun perusahaan energi Cox Energy hanya dalam waktu 1 dekade. Perusahaannya kini terdaftar di Bursa Institusional Meksiko dan memiliki proyek di berbagai negara seperti Chile, Meksiko, Kolombia, Spanyol, Portugal, hingga Panama. Bahkan tengah menyiapkan ekspansi ke Italia dan El Salvador. Dengan valuasi perusahaan yang mencapai miliaran euro dan jaringan bisnis yang terbesar di Amerika Serikat, Spanyol hingga Timur Tengah, Enrique juga mampu memenuhi syarat finansial pencalonan presiden Real Madrid tersebut, yakni menyerahkan jaminan bank sebesar 187 juta euro atau 15% dari anggaran tahunan klub. Kehadiran Enrique Riquelme membuat kursi presiden Real Madrid dipastikan tidak akan berjalan tanpa persaingan karena Florentino Perez akhirnya akan memiliki penantang serius pada pemilihan presiden mendatang. Setelah banyak kebocoran-kebocoran tentang role ganti Real Madrid yang akhirnya berita Tchouaméni Valverde itu keluar, ternyata Dinis Ceballos yang mengaku, sekarang saya sudah tidak mau membohong lagi. Saya akan membocorkan semuanya karena klub ini tak menghargai saya, ucap Ceballos. Mereka bertindak seolah semuanya baik-baik saja, padahal ruang ganti tim sedang hancur berantakan. Orang-orang pikir pertengkaran antara Valverde dan Tchouaméni itu mengejutkan. Itu cuma satu dari banyak masalah yang terjadi diam-diam di balik pintu klub. Oh ya, di depan kamera semua orang pura-pura profesional, tapi di belakang layar situasinya kacau. Hampir setiap minggu ada pertengkaran pemain, saling menyalahkan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Saat saya mencoba bicara jujur, saya malah diperlakukan seperti orang yang tidak penting. Ucap Ceballos lagi ya. Saya sudah tahu kalau musim panas nanti waktu saya di Real Madrid akan berakhir. Jadi kenapa saya harus terus melindungi orang-orang yang jelas tidak peduli pada saya? Ya, begitulah. Fans pantas tahu atau harus tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti klub ini. Saat ini klub tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Sumber